Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Fuadi, Prodi S1 Teknik Dirgantara kelas Bravo. Kali ini saya akan mengulas mengenai soal UTS, kinematika, dan dinamika teknik. Berikut soalnya. Soal pertama. Lempeng dalam gambar di samping mempunyai kecepatan sudut 120 putaran per menit dan percepatan sudut 132 radian per detik kuadrat. Untuk panjang OB 38,1 mm, OC 25,4 mm. Buatlah gambar dengan ukuran penuh untuk lempeng dan tunjukkan vektor-vektor pada titik B dan C dengan menggunakan skala berikut. 1 mm sama dengan 0,012 meter per detik. Percepatan 1 mm sama dengan 0,0240 meter per detik kuadrat. Tentukan secara grafis VC terhadap B, A dari B atau percepatan dari B, percepatan dari C, dan percepatan C terhadap B. Untuk menentukan arah grafis VC terhadap B, pertama-tama kita harus menentukan arah vektor dari kecepatan C dan kecepatan B. Dikarenakan arah dari kecepatan sudutnya atau W itu ke arah kiri, maka arah dari vektor B dan C-nya akan ke arah kiri. Untuk membuat arah dari vektor VC atau VB, kita harus membuatnya tegak lurus terhadap titik tersebut. Pertama, saya akan membuat arah vektor dari VB. Arahnya ke arah sebelah kiri dikarenakan kecepatan sudutnya berputar ke arah kiri. Ini adalah arah vektor dari VB. Kita juga dapat menentukan besar vektor VB dengan cara mengalihkan jari-jari dari titik pusat ke titik B dengan kecepatan sudutnya atau W. Hasil perkalian tersebut akan mendapatkan besar dari vektor B atau kecepatan B. Namun dalam soal ini hanya disuruh untuk menentukan secara grafis, maka tidak perlu sampai ke dalam perhitungannya. Selanjutnya menentukan arah vektor dari VC. Kali ini arahnya ke bawah karena mengikuti arah dari kecepatan sudutnya atau W. Untuk menentukan VC terhadap B, kita dapat menghubungkan kedua vektor tersebut, yaitu vektor VB dan vektor VC. Saya akan menulisnya di bagian bawah. Setelah itu, vektor VB dan VC bisa dihubungkan. Nah, garis hubung tersebut adalah vektor VC terhadap B. Selanjutnya saya akan mencari vektor dari percepatan B, percepatan C, dan percepatan C terhadap B. Untuk menentukan vektor tersebut, saya akan menggunakan rumus percepatan sama dengan percepatan normal ditambah percepatan tangensial. Pertama-tama saya akan mencari AC terlebih dahulu. Untuk menentukan AC, kita harus menentukan percepatan tangensialnya C terlebih dahulu. Untuk arah percepatannya yaitu ke arah kanan atau berlawanan dengan VC, sehingga saya bisa menggarisnya ke arah atas. Selanjutnya, untuk percepatan normalnya,
percepatan normal akan selalu mengarah ke arah pusat, sehingga saya bisa membuat garis atau grafis ke arah pusat dari C menuju pusatnya O. Selanjutnya, buatlah titik temu antara ujung percepatan tangensial dan percepatan normal. Setelah itu, tarik garis dari titik C menuju titik pertemuan antara percepatan tangensial dan percepatan normal. Nah, garis tersebut adalah garis percepatan AC atau vektor dari AC. Lakukan langkah yang sama untuk mencari percepatan dari AB. Pertama-tama mencari percepatan tangensial, lalu mencari percepatan normalnya. Jika sudah, buatlah titik temu antara percepatan tangensial dan percepatan normalnya. Lalu, tarik garis dari titik B menuju titik temu tersebut. Nah, garis tersebut adalah percepatan dari B atau vektor percepatan dari B. Selanjutnya, untuk mencari percepatan C terhadap B, lakukan langkah yang sama ketika mencari kecepatan VC terhadap B. Buatlah vektor AC dan vektor AB pada tempat lain, lalu hubungkan kedua vektor tersebut. Lalu hubungkan ujung AC dan ujung AB, maka diperolehlah AC terhadap B. Selanjutnya saya akan mengerjakan soal nomor 2. Di soal nomor 2, soalnya carilah titik pusat kecepatan pada batang di bawah ini dengan panjang batang 2 adalah 30 cm. Untuk membuat gambar tersebut, saya menggunakan skala 1:20, sehingga 100 cm pada gambar tersebut saya buat menjadi 5 cm dan 30 cm pada gambar tersebut saya buat menjadi 1,5 cm. Selanjutnya, kita harus mencari jumlah titik pusat kecepatan saat yang ada pada batang tersebut menggunakan rumus N kali N-1 bagi 2. N tersebut adalah jumlah batang yang ada. Di dalam soal tersebut ada 4 batang, sehingga kita memasukkan N-nya adalah 4. Dari rumus tersebut, maka diperoleh bahwa titik pusat kecepatan saatnya ada 6 buah. Selanjutnya, kita mencari titik pusat kecepatan saat yang sudah diketahui. Pertama, ada pertemuan dari batang 2 dan batang 1, ditulis O12. Selanjutnya, ada pertemuan batang 2 dan batang 3, ditulis O23. Lalu, ada pertemuan batang 3 dan batang 4, ditulis O34. Tidak lupa ada batang 1 yang letaknya sama, yaitu terdapat pada batang 4, sehingga batang 1 dan 4 memiliki titik temu O14 ada di sebelah sini. Untuk menuliskannya bisa dengan membuat garis lurus. Karena titik pusat kecepatan saat yang diketahui baru ada 4, maka kita harus mencari 2 buah lainnya. Untuk mencari titik pusat kecepatan saat yang belum diketahui, buatlah sebuah lingkaran. Lalu berilah 4 titik pada lingkaran tersebut,
yang setiap titiknya melambangkan batang-batang yang ada pada gambar tersebut. Lalu hubungkan setiap batang yang sudah diketahui titik pusat kecepatan sesaatnya, yaitu 1 dan 2 sudah, 2 dan 3, 3 dan 4, serta 1 dan 4. Dalam gambar tersebut telah diketahui 4 titik hubung, sehingga masih ada 2 lagi yang harus dicari. Untuk mencari 2 yang belum dicari, hubungkanlah titik-titik yang belum terhubung. Yang pertama ada titik 1 dan titik 3 atau batang 1 dan batang 3 O13. Untuk mencari titik pusat kecepatan saatnya, kita harus mencari garis yang melewati titik pusat kecepatan saat tersebut, yaitu ada 1, 2, dan 2, 3. Lalu ada 1, 4, dan 4, 3. Pertama, tarik garis 1, 2, dan 2, 3 terlebih dahulu. Setelah diperoleh garis 1, 2, dan 2, 3, lalu kita mencari garis 1, 4, dan 4, 3. 4, 3 sama saja dengan 3, 4. Dikarenakan titik 1, 4, dan 3, 4 berada pada titik yang sama, maka tinggal ditarik garis ke bawah, sehingga kita menemukan pertemuan O13. Lalu kita hubungkan titik yang belum ketemu, yaitu 24 atau O24. Untuk mencari titik pusat kecepatan saat O24 berarti melewati 1, 2, dan 1, 4, lalu 2, 3, dan 3, 4. Untuk titik 1, 2 atau O12, kita bisa menarik garis lurus ke bawah seperti O14. Untuk pertemuan garis O12 dan O14, kita bisa menggunakan salah satu garis yang ada, bisa menggunakan garis O14 atau O12. Selanjutnya, kita mencari garis antara O34 dan O23. Kita tarik garisnya sesuai titik pusat kecepatan saatnya, sehingga ditemukan titik temu antara garis tersebut. Nah, titik temu tersebut adalah O24. Selanjutnya adalah soal nomor 3. Untuk mengerjakan soal tersebut, pertama-tama kita bisa menulis apa saja yang diketahui dalam soal tersebut. Yang pertama, diketahui jari-jari pemikul sekot dalam gambar yaitu 250 mm atau 0,25 meter. Selanjutnya ada sudutnya 60 derajat. Lalu ada kecepatan disimbolkan dengan R 180 rpm atau putaran per menit. Selanjutnya yang ditanya dalam soal tersebut yaitu kecepatan dalam meter per sekon dan percepatan dalam meter per sekon kuadrat. Untuk mencari kecepatan dalam meter per sekon, kita bisa menggunakan rumus V sama dengan min RW sin theta. Dikarenakan V-nya belum diketahui, kita bisa mencari V atau kecepatan sudutnya dengan rumus W sama dengan 2 pi n. N di sini adalah kecepatan putar.
yaitu 180 rpm. Setelah dihitung, maka menghasilkan W dalam radian per menit. Dikarenakan di soal yang ditanya kecepatan dalam meter per sekon, maka kita ubah dulu W dari radian per menit menjadi radian per sekon atau per detik dengan membaginya dengan 60. Setelah W-nya diketahui, kita bisa mencari kecepatannya dengan memasukkan rumusnya. Pertama ada R 0,25 meter, selanjutnya W 18,8571 radian per second, lalu ada sin theta, yaitu sudutnya tadi 60 derajat. Setelah dihitung menggunakan kalkulator, maka menghasilkan nilai sebesar 4,408269 meter per sekon. Selanjutnya kita mencari percepatan atau A dengan rumus min RW kuadrat cos theta. Karena semuanya sudah diketahui, tinggal memasukkan angka-angkanya. R-nya 0,25, W-nya 18,8571 dan sudutnya 60 derajat. Setelah dihitung, maka memperoleh hasil 44,4487 meter per sekon kuadrat. Selanjutnya ada soal nomor 4. Sebuah batang mekanisme engkol peluncur dibuat mekanisme membalik cepat. Panjang batang 200 mm, panjang batang 300 mm, panjang langkah 100 mm, dan perbandingan waktu kerja dan waktu balik 1,2 banding 1. Tentukan V kerja dan V balik dalam meter per detik. Pertama-tama, tuliskan semua yang diketahui di soal. Batang 2 panjangnya 100 mm, batang 3 panjangnya 300 mm, langkah 100 mm, dan perbandingan waktu kerja dan waktu balik 1,2 banding 1. Lalu dalam soal tersebut ditanya V kerja dan V balik dalam meter per sekon. Untuk mengerjakan soal tersebut, kita bisa menggunakan perbandingan waktu kerja dan waktu balik untuk mencari sudut kerja dan sudut balik dari mekanisme tersebut. Kita bisa menyimbolkan sudut kerja dengan Q1 dan sudut balik dengan Q2. Karena perbandingannya 1,2 banding 1, kita bisa menulis 1,2 dibagi 1, maka menghasilkan 1,2. Dari hasil tersebut diperoleh Q1 sama dengan 1,2 Q2. Selanjutnya, karena besar sudut kerja dan sudut balik atau Q1 tambah Q2 adalah 360 derajat, maka kita bisa mencari tahu Q1 dan Q2-nya dengan perbandingan tersebut. Pada persamaan sebelumnya, kita telah mengetahui bahwa Q1 sama dengan 1,2 Q2. Kita tinggal mengubah Q1-nya menjadi 1,2 Q2 ditambah Q2 menghasilkan 360 derajat. Maka 2,2 Q2 sama dengan 360 derajat, sehingga Q2 sama dengan 360 derajat dibagi 2,2. Dari hasil pembagian tersebut menghasilkan 163,64 derajat. Maka 163,64 derajat tersebut adalah besar sudut dari waktu balik atau Q2.
Setelah diketahui Q2, kita bisa mencari Q1 dengan mengurangkan 360 derajat dengan Q2, sehingga menghasilkan besar sudut waktu kerja 196,36 derajat. Lalu kita bisa mencari V kerja dengan rumus langkah dibagi T1. Karena T1 belum diketahui, kita bisa mencari waktu T1 atau waktu kerja. Untuk mencari T1, kita bisa menggunakan besar sudut yang sudah diketahui, yaitu kita membagi besar sudut waktu kerja dengan 360 derajat atau total keseluruhan sudut, maka memperoleh 0,54 second. Selanjutnya kita tinggal memasukkan langkahnya 100 mm dibagi waktunya 0,54 second. Lalu menghasilkan sekitar 185,18 mm per second. Karena dalam soal yang diminta meter per second, kita mengubahnya sehingga menjadi 0,185 meter per second. Selanjutnya kita bisa mencari V balik dengan cara yang sama, yaitu langkah dibagi T2 atau dibagi waktu balik. Kita bisa mencari T2 dengan cara membagi sudut waktu balik dengan keseluruhan sudut, yaitu 360 derajat, maka menghasilkan sekitar 0,45 second. Setelah itu kita dapat mencari tahu besar V balik, yaitu 222 mm per second atau 0,22 meter per second.